warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrul Hanif Al-Hakim, NIM 196130076, kelas A farmakoterapi 1. Menjelaskan obat-obat gangguan ansietas umum. Yang pertama ada alprazolam, bekerja dengan mengikat reseptor benzodiazepin stereospesifik pada membran neuron possinaptik GABA di beberapa sisi pada sistem saraf pusat, meningkatkan permeabilitas membran untuk ion klorida. Nah, efek sampingnya ataksia, pusing dan sembelit. Nah, interaksi dengan CYP3A4 dan acetaminophen. Kemudian pengasih rasio faktor D, tidak direkomendasikan untuk ibu menyusui dan perlu penyesuaian dosis serta pemantauan secara berkala untuk pasien geriatrik, pediatrik, heart and kidney disorder ya. Renal, gangguan renal perlu dipantau penggunaannya. Yang kedua ada chlordiazepam oksid. Sama, bekerja dengan mengikat reseptor benzodiazepin stereospesifik pada neuron possinaptik GABA di beberapa sisi pada sistem saraf pusat, meningkatkan permeabilitas membran neuron untuk ion klorida ya. Kemudian efek sampingnya adalah mengantuk, insomnia dan vertigo, interaksi dengan CYP3A4 dan acetaminophen ya. Kemudian hati-hati untuk ibu hamil dan tidak direkomendasikan untuk ibu menyusui. Penggunaan pada geriatrik, pediatrik, heart and kidney disorder perlu pemantauan secara berkala dan penyesuaian dosis. Yang ketiga ada clonazepam. Ini cara kerjanya belum diketahui secara pasti, namun yang jelas ada disinyalir bahwa bekerja dengan berkaitan dengan aktivitas GABA ya. Jadi untuk efek sampingnya adalah insomnia dan ataksia dan pusing ya. Kemudian interaksi dengan CYP3A4 dan acetaminophen, penggunaan pada ibu menyusui tidak direkomendasikan karena rasio faktor D dan perlu pemantauan secara berkala dan penyesuaian dosis untuk pasien geriatrik, pediatrik, heart and kidney disorder. Yang keempat ada diazepam. Ini bekerja dengan mengikat reseptor benzodiazepin stereospesifik pada neuron possinaptik GABA di beberapa sisi pada sistem saraf pusat, meningkatkan permeabilitas membran untuk ion klorida dan efek sampingnya adalah hipotonia ya tentu saja. Kemudian interaksi dengan CYP3A4 juga dan acetaminophen juga. Kemudian renasi rasio faktor D, tidak direkomendasikan untuk ibu menyusui dan perlu penyesuaian dosis dan peninjauan atau pemantauan secara berkala dan istiqomah gitu ya untuk pasien geriatrik, pediatrik, heart and kidney disorder. Terus yang kelima ada lorazepam. Lorazepam ini bekerja dengan mengikat reseptor benzodiazepin stereospesifik pada membran pada neuron possinaptik GABA di beberapa sisi pada sistem saraf pusat, meningkatkan permeabilitas membran untuk ion klorida dan interaksi dengan efek samping dulu ya. Efek sampingnya lorazepam ini adalah mengantuk dan pusing, interaksi dengan zolpidem dan acetaminophen. Kemudian pregnancy resiko faktornya D dan tidak direkomendasikan untuk ibu menyusui. Penggunaan pada pasien geriatrik, pediatrik dan heart and kidney disorder itu perlu pemantauan secara berkala dan penyesuaian dosis tentu saja. Kemudian yang terakhir ada bromazepam. Bromazepam ini bekerja dengan mengikat reseptor benzodiazepin stereospesifik pada neuron possinaptik GABA di beberapa sisi pada sistem saraf pusat, meningkatkan permeabilitas membran neuronal untuk ion klorida sama seperti yang lain. Kemudian efek sampingnya yang paling mayor adalah mengantuk. Terus resiko interaksi obat ini dengan CYP1A2 ya, yang nomor 6. Nah, kemudian
Yang perlu diketahui lagi dari obat yang terakhir ini adalah resiko meningkat ya, resiko malformasi janin ini meningkat ya, terutama pada detak jantungnya itu atau sumbing ya, itu pada janin meningkat pada penggunaan trimester pertama. Nah, itu yang paling menjadi ciri khas dari bromazepam. Kemudian penggunaan pada pasien pediatrik, geriatrik, dan heart and kidney disorder perlu pemantauan secara berkala dan penyesuaian dosis tentu saja. Baik, sekian hafalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.